Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, hari ini alhamdulillah kita masuk ke pembahasan materi baru. Ya, kita masuk ke pembahasan materi akidah. Jadi kemarin kita mengulik fikih nikah, ya kan, masalah permasalahan terus gitu ya. Mungkin ada yang pusing, ini gimana saat ini, masalah ini seperti apa ya, tentang talak lah, tentang walimah, tentang apa lagi kira resepsi ya, ada kita juga membahas makna pernikahan. Nah ini alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan tentang pernikahan gitu ya. Hari ini kita membahas tentang akidah ya. Jadi subtema baru akidah ya, kita membawa dari kitab Syarah Al-Qawaid Al-Musla fi Sifat Allah wa Asma'il Husna ya, Asma'il Husna. Jadi tentang kaidah-kaidah bagaimana sifat-sifat Allah dan Asma'ul Husna. Dan kitab ini dikarang ya, ditulis ya, syarah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi disyarah ditulis oleh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dari Syekh Utsaimin, seperti itu. Bismillah ya. Jadi kita pernah mempelajarinya waktu di Hadramaut di Mukalla dengan Syekh Ahmad Barajas. Dia mempelajari mengajarkan satu persatu tentang pembahasan bab ini, dan alhamdulillah kita sudah mentamatkannya. Jadi kita pertama di sini ada tarjamah atau fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin tentang penulis ya. Nasabuhu wa Abu Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wahabi At-Tamimi ya, jadi dinasabkan dari Bani Tamim, lalu Al-Wahibi ya, Al-Wahibi At-Tamimi. Nah, kemudian maulidnya atau mungkin lahir wulida fi Madinati Unaiza fi Sabi' wal 20 min syahr Ramadan al-Mubarak ya 1347. Jadi dilahirkan di 27 Ramadan. Masya Allah, jadi 27 Ramadan salah satu tanggal atau hari yang dimana itu ada malam Lailatul Qadar ya, malam-malam ganjil. Tapi ini nggak tahu ini lahirnya siang atau malam ya, tidak dijelaskan di sini. Nah, wa nash'atuhu qara'a al-Qur'an al-Karim ala jaddihi min jihati ummihi Abdurrahman bin Sulaiman al-Damak fahafidhah. Ya, jadi biasanya kalau dalam pengarang-pengarang kitab itu ya, di awal sebelum mereka masuk ke dalam pembahasan bab kitab, maka dilihat dulu siapa biografi penulisnya. Siapa penulis? Oh, penulisnya seperti ini. Mereka mengambil ilmu ke siapa, seperti itu. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallim tasliman. Wa ba'd. Di awal kitab penulis menulis muqaddimah kitab ya, pasti diawali dengan alhamdulillah. Jadi hampir semua kitab ya biasanya ditulis
muqaddimahnya diawali dengan alhamdulillah. Bismillah kemudian alhamdulillah. Bahkan ada beberapa menulis surat Al-Fatihah di situ sebagai tabarruk, ya, meminta keberkahan dari surat Al-Fatihah. Dan di sini penulis menggunakan alhamdulillah pada awal kitab yang dia tulis. Ya. Selain itu, dari kalimat alhamdulillah ini menunjukkan bahwasanya yang pertama tingginya tingkat keimanan penulis. Karena ya, dengan kita mengucapkan alhamdulillah berarti kita kita tahu bahwa penulis ini meninggikan Allah, memuji Allah, alhamdulillah. Ya. Dan dikatakan kalau Rasulullah SAW sini, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir, ya maksudnya adalah zikir setelah Quran, karena sebaik-baiknya zikir paling utama itu Quran. Nah, setelah Quran adalah kalimat la ilaha illallah. Maka ada beberapa ulama merutinkan tiap harinya la ilaha illallah 100, ada yang 1000, ada yang ya. Oh, bisa nggak kita mengucapkan la ilaha illallah 1000? Bisa saja. Misalkan kita setiap habis sholat mengucapin 100. Sholat fardu 5. Tambah sholat sunnahnya duha, tahajud, witir, ya kan? Kemudian apa kira-kira? Syuruk, gitu kan? Kemudian mungkin tambah kalau duhanya 2 kali mungkin bisa jadi di jam 8 sholat, jam sebelum zuhur setengah 12 mungkin jam 11 sholat. Ya. Udah 100 kali 10 1000 sudah. Tapi kadang kita yang lupa, ya. Termasuk saya pribadi kadang luput dari situ. Seperti itu. Ya. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Artinya penulis tidak hanya mengucapkan alhamdulillah sebagai puji syukur pada Allah, kita panjatkan kepada Allah, tidak, tetapi apa? Juga sebagai doa. Ya. Juga sebagai doa. Wa qala Rasulullah SAW, ma'an amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta. Ya. Afdal mimma akhada. Ketika Allah memberikan rezeki, memberikan nikmat, kemudian hambanya mengucapkan alhamdulillah, ya. Faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta, ya, afdal mimma akhada. Bahwasanya nanti akan kecuali dia akan memberikan lagi, Allah akan memberikan lagi, ya, sebaik-baiknya dan lebih baik, ya, lebih afdal, lebih baik daripada yang ia berikan. Artinya misalkan kita usahakan 50, Allah kasih 70. Kita usahakan 20, Allah kasih 60. Gitu ya. Kemudian setelah alhamdulillah wa nahmaduhu, ya, wa nasta'inuhu. Penulis ini mengucapkan wa nasta'inuhu artinya dia meminta pertolongan pada Allah. Saya mau menulis kitab ini, saya meminta pertolongan pada Allah. Semoga tidak terjadi kesalahan. Dengan kitab ini saya tidak mencerai beraikan umat. Dengan kitab ini saya tidak berat sebelah. Dengan kitab ini istihad saya betul bisa mencerahkan umat. Ya. Al-isti'anah yaitu thalabul aun atau meminta pertolongan. Meminta pertolongan kepada zat yang maha penolong. Jadi meminta pertolongan kepada zat yang maha penolong. Artinya kita nggak bisa minta tolong pada orang lain, ya. Kita nggak punya jalan, kita nggak punya ini kecuali ke zat yang maha penolong. Gitu. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Ya. Kemudian setelah kita memuji Allah, ya, berdoa kepada Allah, wa nasta'inuhu, kita meminta pertolongan pada Allah, wa nastaghfiruhu, beristighfar, kami beristighfar kepada Allah, wa natubu ilaihi, dan kami bertaubat. Artinya penulis saat menulis, ya, itu minta istighfar dan bertaubat, beristighfar dan bertaubat. Ya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Ini seperti muqaddimah dalam khutbah seperti itu. Ya. Wa ba'd. Kemudian dilanjutkan di sini wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wasallim tasliman. Jadi penulis mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, artinya menegaskan bahwasanya penulis sadar betul, ya, iqrar wa yaqan, meyakinkan kita bahwasanya ini orang ini Islam betul seperti itu. Ya. Kemudian berselawat, artinya meminta keberkahan pada Rasulullah SAW. Ya, mungkin kita azan dulu. Ya, kita lanjut ya. Kemudian penulis menuliskan sini salawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ya, pada salawat kepada siapa? Rasulullah SAW, wa ala alihi, dan kepada ahli Rasulullah, ahlul bait, ya, wa ashabihi, kepada sahabat, man tabi'ahum, kepada tabi'in. Jadi penulis mengucapkan salat di akhir setelah memuji Allah, ya, meminta pertolongan pada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat, ya, kemudian bersyahadat, ya, kemudian diakhiri dengan salawat. Jadi sungguh mulia. Muqaddimah ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga sungguh mulia. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan sekarang ya. Fa inna iman bi asma'illah. Ya. Fa innal iman bi asma'illah wa sifatihi ahadu arkanil iman billahi ta'ala wa hiya al-iman bi wujudillah wal iman bi rububiyatihi wa iman bi uluhiyatihi wal imanu bi isma'i wa sifatihi. Jadi maka sesungguhnya iman, dan langsung mengatakan iman. Jadi tidak apa namanya? Biasanya kan kalau ada kitab itu, kalau di muqaddimah atau pembukaan itu kan apa namanya, sifatnya itu ya intermezzo dulu, ya kan. Tapi ini tidak, langsung fa'na iman bi asma'illah, bahwasanya beriman kepada nama-nama Allah, ya. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salamul Mu'min, ya, Al-Muhaimin, Al-Malik, ya. Itu ahadu arkanil iman billah, salah satu dari rukun iman kepada Allah, ya. Jadi salah satu makna dari
beriman kepada nama-nama Allah itu menjadi salah satu ya rukun dari apa? Rukun dari iman yang pertama, yaitu apa? Beriman kepada Allah. Jadi rukun iman kan ada 6, ya. Iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Nah, iman kepada Allah ini yang kita fokuskan, itu ada 3 makna di situ, ada 3 rukun, yaitu beriman kepada al-imanu biwujudillah, beriman kepada wujudnya Allah, al-imanu birububiyatihi, beriman kepada ketuhanan, artinya kita beriman pada zatnya, wujudnya, kemudian rububiyah yaitu ketuhanan, wal imanu bil uluhiyatihi, beriman kepada sesembahan, artinya apa? Kita menyembah hanya pada satu zat yaitu Allah. Wal iman bi asma'ihi wa sifatihi, beriman kepada Allah, ya, yaitu apa? Dengan beriman kepada asma wa sifatihi, nama-nama dan sifatnya. Seperti itu. Maka penjelasannya adalah barang siapa yang tidak beriman pada salah satunya, maka itu belum mukmin kamil, belum sempurna imannya. Laisa bi mu'min. Ya. Wal iman billah yatadaman ala arba'ati asya. Al iman biwujudihi wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Maka ketika kita mengakui saya beriman kepada Allah, maka kamu harus ada 4 itu. Ya, ada 4. Yang pertama yaitu al iman biwujudillah, beriman kepada adanya zat Allah. Bahwasanya zatnya seperti apa? Ya wallahu alam, tidak tahu, kita nggak bisa tahu zatnya seperti apa. Misalkan ketika kita buang angin kentut, kelihatan nggak? Enggak. Tapi kita bisa mencium baunya. Artinya ada zat toh di situ. Ya. Akhirnya setelah diteliti, oh zatnya ini. Gitu kan. Tapi kita tidak mencium, tidak bisa melihat tuh. Ya. Karena sebegitu lemah panca indera kita. Gitu. Misalkan malaikat. Bisa nggak kita melihat malaikat? Tidak. Ya. Atau jin, setan misalkan. Bisa kan kita melihat setan? Yes, enggak, mayoritas tidak. Ya. Tapi di situ ada apa? Ada zat, mereka punya zat juga, tapi mungkin berbeda dengan kita. Atau mungkin di planet lain. Ya. Di sana ada suatu benda apa yang kita nggak tahu zatnya mungkin, dan kita juga belum pernah lihat. Artinya apa? Panca indera kita lemah dan terbatas, kemampuan kita lemah dan terbatas. Maka dari itu, zat Tuhan ini zat yang maha tidak terbatas. Maka tidak boleh zat Tuhan atau zat Tuhan ini ya, itu dibatasi oleh kemampuan panca indera kita. Oh, seperti ini tidak. Gitu ya. Fa'innal pertama itu apa? Meyakini betul biwujudillah, dengan wujudnya Allah, zatnya Allah. Seperti itu. Kemudian ya, yang kedua yaitu adalah wal imanu bi rububiyatihi, beriman kepada rububiyah. Rububiyah itu ketuhanan. Kalau tadi zatnya, ini ketuhanan. Misalkan kuma rabbus samawati wal ard, rabbukum rabbus samawati wal ard allati fatarahun, rabbul masyriqi wal maghrib, Allahu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghrib. Ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu zat Allah. Oke. Tapi dia berperan sebagai apa? Allah berperan sebagai apa? Sebagai itu Tuhan. Jadi ada zat Allah, menegaskan perannya adalah sebagai Tuhan. Ditegaskan dalam ayat-ayat tadi, misalkan Rabbus samawati wal ard, Rabbus samawati wal ard. Terus kemudian dalam surah Al-Anbiya, Rabbul masyriqi wal maghrib misalkan. Rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna dalam surah Al-Anbiya. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara Rabbul masyriqi wal maghrib. Kemudian dalam surah Al-Ma'arij fala uqsimu birabbil masyariqi wal maghrib misalkan. Ayat artinya menegaskan bahwasanya Allah Tuhan. Nih, saya mengucapkan, saya membaca Quran nih, ya. Itu ini adalah Tuhan. Lalu kenapa Allah menegaskan di sini tentang arah, misalkan Tuhan yang mencipta, yang Tuhan dari timur ke barat? Kenapa nggak dari selatan ke utara?
atau Rabbukum Rabbus samawati wal ard, ya Tuhan semesta alam dan bumi. Kenapa tidak semesta alam dan kenapa tidak mengucapkan galaksi misalkan, atau Tuhan apa? Kenapa? Karena Quran ini ayat-ayatnya sengaja dipermudah agar otak kita bisa merekam, bisa tergambar. Oh, Allah membentang, ketuhanan Allah itu membentang dari barat ke timur, dari timur ke barat. Oh, ketuhanan Allah itu sifatnya universal untuk bumi dan semesta, bumi dan langit. Gitu. Jadi Allah memberikan kiasan-kiasan yang simpel untuk menegaskan ketuhanan dirinya kepada manusia. Allah memberikan kiasan yang simpel. Ya. Wa huwa rabbu kulli syai, dan dia Tuhan dari segala sesuatu. Artinya ya segala sesuatu, semuanya. Allah menegaskan saya ini Tuhan gitu. Jadi yang pertama wujud zatnya, yang kedua yaitu ketuhanan. Ketuhanan di sini ya kurang lebih perannya apa? Zat itu memiliki fungsi apa? Perannya apa? Sebagai apa? Gitu ya. Misalkan ada zatnya adalah Bapak Prabowo. Nah, Bapak Prabowo dia berfungsi atau berperan sebagai presiden, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu wal iman bi uluhiyatihi, yaitu beriman ya kepada Allah dengan dengan penghambaannya. Uluhiyah itu adalah penghambaan. Artinya penghambaan itu ya sudah kita beribadah hanya saja kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu penghambaan. Kita berhamba kepada Allah. Sama kayak misalnya presiden loyal gitu ya, bawahannya loyal kepada presiden, bukan kepada presiden atau Perdana Menteri Malaysia misalkan. Loyal kepada presiden. Itu contohnya. Jadi wal imanu bi uluhiyati artinya kita saat kita beribadah hanya beribadah kepada Allah saja mutlak. Gitu. Ditegaskan di sini ma min ilahin illallah. Kalau tadi pakai rob sama ba, artinya rob itu Tuhan. Tapi kalau di sini ayat-ayatnya menggunakan ilahun, sama-sama artinya Tuhan sebenarnya. Ya syahidallahu annahu la ilaha illallah huwa wa ma min ilahin illallah. Qul innama huwa ilahu wahid wa liya'lamu annama huwa ilahu wahid. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. A'illahum Allah misalkan. Jadi kalau tadi Rob itu artinya seakan-akan dia adalah Tuhan yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai. Jadi gitu. Itu untuk yang makna Rob itu yang tergambarkan dari kita adalah makna Tuhan yang mengatur, menguasai, memiliki, raja yang besar, agung, berkuasa. Seperti itu makna Rob. Tapi kalau berbeda dengan Tuhan dengan makna ilah. Makna ilah artinya apa? Penghambaan. Kalau tadi itu dari atas ke bawah, tapi kalau ilah dari bawah ke atas, penghambaan. Ya, makanya ayat-ayatnya di sini ma min ilahin illallah. Apakah kamu punya Tuhan selain Allah? Maksudnya bukan kamu punya kuasa lain atau penguasa selain Allah, bukan. Maksudnya adalah apakah kamu beribadah kepada selain Allah? Apakah kamu punya zat yang dimana kamu berhamba kepada selain Allah, gitu loh maksudnya. Ya. Baliya'lamu annama huwa ilahu wahid. Ya. Annama huwa ilahu wahid. Maka sesungguhnya Allah hanya satu-satunya Tuhan. Gitu kan. Jadi itu kalau ilahun itu artinya makna Tuhan ini bermakna dia penghambaan. Jadi dari bawah ke atas, apa yang kita serahkan, ibadah apa yang kita itu dari bawah ke atas, itu makna ilah. Jadi perbedaan makna Rob dan ilah. Makna Rob yaitu kita dalam definisi manusia saja, dalam pikiran apa yang kita tergambarkan ketika kita bicara kata Rabbul Alamin, Rabbul Baroya, yaitu apa? Rabbus samawati wal ard, itu yang menguasai bumi dan seisinya, bumi dan semesta, yang membentang memiliki atau ya al-malik gitu ya, dari barat ke timur, timur ke barat misalkan. Seperti itu. Jadi
Itu yang kita masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Kalau kita mengucapkan ilahun, la ilaha illallah, misalkan, maka apa? Yaitu kita yang tergambarkan yaitu dari bawah ke atas. Kita penghambaan di situ. Penghambaan ada apa namanya? Penghambaan bagaimana kita beribadah satu-satunya kepada Allah. Seperti itu. Kita minta satu-satunya pada Allah. Kita berdoa satu-satunya pada Allah. Jadi seperti itu. Ya. Itu perbedaan antara makna Rabb dan ilah. Makanya dalam syahadat bukan asyhadu alla ilaha Rabb illallah. Asyhadu alla kan asyhadu alla ilaha illallah, kan asyhadu alla ya Rabb illallah. Gitu. Coba ini agak ini juga nih. Asyhadu alla ilaha illallah. Kan seperti itu, bukan asyhadu alla Rabb illallah. Asyhadu alla rabba illallah. Asyhadu alla rabba illallah. Bukan, tapi asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Saat kita bersahadat, kamu mungkin masih punya penguasa, bukan penguasa, artinya kamu masih berpikir bahwasanya negara kamu atau mungkin kamu berasal daerah mana apa, itu kamu punya atasan yang lebih tinggi dari kamu, ya, punya ini, ya. Tapi itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kamu menghamba dulu. Ini saat kita baru masuk Islam nih, baru mulai masuk Islam mu'alaf. Yang penting adalah kamu menghamba dulu. Makanya asyhadu alla ilaha illallah. Kita berhamba, kita beribadah, berdoa, ya, meminta kepada Allah. Baru setelah kita mengenal Quran, kita baru mengenal kata Rabb. Ada Rabbul Alamin, ada Rabbul Masyriqi wal Maghrib, ya. Ada Rabbus Samawati wal Ard. Jadi kita baru mengenal kata Rabb setelah kita mengenal kata ilah. Orang mu'alaf. Kenapa? Karena kita masuk asyhadu alla ilaha illallah dulu, ilaha dulu. Agar kita ibadahnya dulu kepada Allah. Karena sebelumnya kan kita ibadah kepada yang lain. Ya. Nah, kita ibadah dulu kepada Allah. Setelah kita beribadah kepada Allah, baru kita diperkenalkan dengan kata Rabb. Ya, gitu. Kemudian wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi, yaitu beriman kepada sifat-sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ya. Jelaskan di sini. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, dalam surat apa namanya? Tabaraka ismu rabbika dzul jalali wal ikram falahu asmaul husna dalam surah Al-Isra, walillahil asmaul husna dalam surah Al-A'raf, ya. Wadharul ladzina yahuduna fi asma'ihi dalam surah Al-A'raf. Jadi kita ditegaskan bahwasanya dalam kitab ini beriman kepada nama-nama dan sifatnya. Karena nanti kita bahas ada orang-orang yang tidak beriman kepada namanya atau sifat seperti itu. Ya. Baik. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita bahas di pertemuan depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu ala Muhammad.